alat gede kayak alat gitu, ada banyak. Ada beberapa itu masukin ke ruangan dapur. Sekarang kan ada 5, ada sejarahnya. Kaki dan kemarin rumahnya kotak ini yang keluar kayak serpihan. Gimana kakinya gatel? Gatel banget sampai kalau dia. Ya ini garuin. Iya, dan kotak gosokin minyak. Gosokin minyak yang mana? Yang mama. Pas mama ya. Keluar serpihan gitu. Kayak serpihan. Tapi itu mendingan. Kalau yang tumit itu bisa sih kayak sembahyang terus dari kemarin ada sakitnya. Pas tadi sampai sini duduk 10 menit kayak sakit banget. Nyetan dia. Ya. Komplain dia kok kesini lagi. Dan kayak itu paling jarang ya. Kan gangguannya masih ada. Edisi edisi. Doanya lebih fokus nih. Iya. Doanya lebih fokus lagi ya. Ibu kan kadang-kadang masih sekarang kalau di tengah doa ngeblank. Ya. Ya harus diusahakan. Kita selawan kalau kita ada gangguan-gangguan bukan cuma sakit, kok ibu kan sakit, ibu ada yang jalan, punya sakit, doa sih juga harus. Karena ketika kita doa, dia sakit tuh. Dia juga pasti nggak mau sakiti kan. Ibu ini dibuat biar doanya jadinya nggak tertuhan gitu. Dulu kan dari bulannya pas bulan nggak bisa tidur di bawah jam 3 pagi. Sementara hari sembahyangnya jam 5 pagi ya. Gini, hati ya. Ketika bakal balik. Ya. Hari itu. Ya. Itu dapat 2 jam itu aja selama 4 bulan. 4 bulan tidur 2 jam. Iya. Habis dari sini itu kan langsung aku bersihan tuh pakai itu jam 10 sampai anak kelas saya WA saya nggak tahu biasanya kan ada WA saya tahu apa gitu lelap gitu tidur lelap iya sampai sekarang tidur lelap juga karena ada pacaran sama iya tidur yang sama yang bukan masuk kalengnya ya itulah jalan kesembuhan ibu mungkin kalau itu kalau minyak itu ini dari tulang belakang sampai ke seluruh ini yang berusaha sakit tak balurin tulangnya dari 15 menit mulai ada soalnya ibu kan akhirnya juga belum medis dia dibalurin minyak asfalma tuh kalau jalan juga dia kali dia sampai aku lagi doa lagi ya semua produk kita ketika kita produksi kita doa makanya kita nyari tempat juga yang benar apapun produk yang di sini semua kita doa tapi ya ibu kalau mau pakai doa juga doa terus sempat aku tunggu di itu yang orang itu kasih minyak ini semua aku itu kan sama kayak yang ini cuma aku kan nggak ya jangan pakai ya kalau ibu udah mau ke Tuhan ya sungguh-sungguh jangan lagi ya aku mikirnya dulu kalau ini tuh kembali kan ada gedung-gedung suci itu aku pikir itu Tuhan semua di situ jadi kan beling banget ya jadi ada orang spiritual yang bilang enggak Tuhan itu loh gitu kan iya ini teman saya tadi yang kesini tuh dia tuh sempat yang kayak kesurupan yang disuruh nyumun tuh nyungsung kesurupan orang dibilangin terima aja dia ketemu saya ya Tuhan lah yang pertemukannya ketemu lagi terus kita bilang ngapain kamu terima Dewa Dewi itu nggak bisa masuk ke badanmu kamu bersih nggak sebenarnya kamu hidup suci nggak putus nggak hidupmu enggak sih ya banyak dosa ya udah makanya dia masuk orang berdosa kalau dia Tuhan Dewa Dewi ya katanya untuk bikin kita sadar habis kita dari dulu sadar aku yang ada hidupnya lebih berantakan sejak satu dia berusaha doa udah nggak bisa kesurupan lagi makanya saya tanya dia kamu sudah kesurupan kita bukan gimana sih ya gitu kita ada yang kita cuma pada disuruh nerima itu lebih baik ya kayak gitu kan cara kerjanya ibu sekarang kalau saya bilang ibu sakitnya terima aja bu biarkan dalam badannya ibu berkurang sakitnya tapi hidupnya ibu lebih nggak tenang segala sisi lagi biar ya jadi barusan aku tadi kan bisa naik motor saya kalau nggak nyetir aku nggak bisa aku kalau mau mobil kemana-mana gitu kan karena macet yang motor aku bisa kali loh makanya sampai macet kok aku nggak sakit ya pas masuk sini dulu 10 menit langsung sakit sama dia sakitnya aku sampai lagi naik kaki lagi turun kalau masuk sini setannya masih komplain ngapain kesini kalau ibu keluar aja nanti mendingan ini tahu banget sih sampai ultra semua ini minyaknya jadi garuk-garuk sampai kulitnya karena jatuhnya non medis ibu garuk tetap aja garuk ya
ada beberapa yang juga emang pengen keluar, makanya ibu doanya harus push dong. Hal-hal yang negatif dalam badan kita itu juga sebetulnya dia nggak mau dan kalau dia bisa keluar dia keluar. Tapi ada beberapa juga yang diikat di dalam jadi nggak bisa keluar. Kalau itu kiriman ya, tapi kalau ibu udah mulai berdoa, tapi kalau bisa maunya dia keluar, tapi nggak bisa kan, karena dia diikat juga. Dan karena ibunya belum 100% ke Tuhan. Oke, baru 100% ke Tuhan. Kalau kita ke Tuhan, saya mau pegangnya males bu. Supaya kesurupan di sini, saya nggak tahu ini sudah jangan pegang panas. Dia panas bu. Kalau kesurupan yang saya bisa ngomong, saya mau Bu Ami gangguin mau pegang itu nggak mau ya, kabur ya. Gitu. Karena apa? Ya buat dia itu rasanya panas. Kalau kita sama Tuhan itu dia panas. Kita kan doa terus ya. Orang sini kok merasa mantul, lepas kayak makan itu nggak bisa tidak gitu. Aku kok masih nggak ada aku udah nggak. Ibu juga kan jawabannya banyak kosong kali, amarahnya gede banget, kepahitannya luar biasa, kebenciannya, dendam dari sama orang. Ibu saudaranya, dendamnya masih nyambung gitu. Dihina. Itu yang bikin kalau ibu ya hal-hal negatif itu datangnya dari ibu ya gara-gara ibu ada rasa dendam dan marahnya ngebales nggak bisa, nggak berdaya, tapi ibu pendem yang tersiksa kan ibu ya. Sakit-sakitan. Kalau saya membantu ibu doa, itu hanya memperingat yang kecil-kecil bisa keluar. Tapi kalau ibu nyimpen dendam, nggak bisa. Terus ibu belum mau mengampuni. Saya selalu bilang sih, bukan kita sih, tapi saya selalu bilang, kamu jangan sampai bilang benci sama orang. Maksudnya udah kadung dendam, dan ibu nggak mau mengampuni. Saya nggak usah tanya ibu, Tuhan kasih tahu saya. Ibu masih marah, tapi kalau bisa ibu balas. Bener nggak perkataan saya mau doain ibu kayak apapun tuh. Kalau ibunya nggak mau berarti ke Tuhan, nggak mau mengampuni, nggak ada efek juga. Semua tergantung manusia. Saya pegang ibu pangeran sebentar. Ya besoknya sama lagi orang semua tergantung. Kita ini kalau nggak mau mengampuni orang tuh kita dia hidup banyak buat salah. Iya, memang saya tahu banyak yang hina ibu dari kecil. Kota kami dari ini, ibu kayak pengen dipandang, pengen dianggap, tapi nggak ada yang mandang, nggak ada yang mandang. Selalu dia mau ngomongin yang enggak. Di tengah keluarga, dia ngomongin yang enggak. Udah juga ini. Karena batin lagi dari orang. Saya yang ngajak di rumah. Ya. Oh, ininya kerja. Ya suaminya di Jawa, dia Muslim, dia malah. Oh, Dulu anaknya ada di rumah. ya. Biasa. Tekanan batin sama keluarga besar, tekanan batin sama keluarga suami, tekanan batin sama suami, tekanan batin. Jadi benci aja isinya. Kita juga banyak bikin salah orang. Kadang kita nggak sadar, kadang kita bikin salah. Kalau kita minta maaf pun belum tentu orang maafin sebetulnya. Jadi ibu nggak bisa kalau ibu nyimpen kebencian. Dulu kamu datang dari Jawa. Makan hati. Iya. Datang dari rumah suaminya ada dari Jawa, terus kerja. Orang stres. Kan ibu orangnya diam, mendem. Apa juga ada yang apa yang mendem aja. Suami gimana mau balik ke keluarga nggak diterima. Kan itu yang bikin ibu jadinya tambah kepahitan. Punya keluarga bukan yang terima saat ada sesuatu, tapi ibunya ini malah dihina-hina, ya itu kan pilihanku dan lain sebagainya. Tidak ada menyambut, jadi dengerin aja aku. Kamu gak usah terima aku, tampung aku di rumah tuh enggak. Dengerin aja aku, itu dia nggak ada dilakukan sama keluarga. Jadi kepahitan. Tapi kan bu, bukan berarti tidak ada orang yang baik juga sama ibu. Ini pokoknya baik sekali. Kalian sayang bahkan kalau nggak sayang nggak mungkin mau dibantuin. Ada rasa kasih.
punya suami gitu masih merasa saya udah mengorbankan semua nih dari keluarga saya, kamu selingkuh aja sana sini. Terang-terangan dan keluarganya juga nggak ada yang menghentikan gitu loh. Ibu harus lepasin pengampunan. Ibu yang tersiksa. Ibu doa sama Tuhan. Tuhan, saya ini banyak kepahitan. Saya mau lepasin pengampunan Tuhan. Tapi berat untuk saya, berat banget sih untuk ibu. Kita kalau kita kan cuma dikasih lihat ya, bukan menjalani ya Bu. Kalau kita menjalani pasti kita juga pahit ya. Karena dari kecil bahagia banget. Ya ibu doa Tuhan, saya susah Bu, Tuhan untuk mengampuni ibu saya. Karena kalau ibu gak mengampuni itu, siapa aja yang pegang ibu doain ibu yang orang yang ke Tuhan ya. Kalau dia kesetan sih ya ibu mau kesetan. Tapi ya itu semua tergantung. Okay. Karena ada yang ngomong sambil buka saya ya. Mau nggak mau kalau saya sampaikan, saya sampaikan. Supaya ibu tahu yang bikin penyakit itu sebetulnya apa. Ibu kan nggak pernah cerita masalah yang ngomong, nggak pernah cerita kepedihan itu apa. Tapi Tuhan buka sama saya semua. Dan ibu udah lama banget nggak sembahyang, nggak doa udah lama sekali. Tolong mulai doa. Anda masuk muslim tapi tidak dibimbing, sholat aja nggak tahu gimana caranya. Kalau Anda belum tahu cara sholat yang benar, ibu belajar. Ya, kan ibu sekarang sudah memilih jadi muslim. Belajar. Sementara ibu belajar, kalau ibu masih bingung-bingung, ibu doa juga. Ya doa duduk biasa tapi doanya ke Tuhan. Tapi sholatnya kalau udah pilih jadi muslim tetap harus belajar. Pahami maknanya, esensinya sholat itu apa. Jangan kita masuk satu agama hanya karena kita nikah terus nggak dijalani. Yang ada semakin jauh dari Tuhan. Dulu kita masih sengtain sembahyang, di Hindu sengtain sembahyang. Masuk Islam makin sembahyang karena nggak dituntut. Ya. Atau ibu pilih lah, mungkin ibu mau kembali ke Hinduan gitu gimana. Yang mana ibu serp, yang penting ibu bisa berdoa ke Tuhan. Tapi ibu tuh Hindu juga nggak jalan. Kalau nggak kayak gitu, aduh, banyak sakit badan ibu. Sekarang itu mulai sakit-sakitan. Ya kan? Orang-orang yang nyakitin ibu tak peduli ya. Soalnya ibu di Jawa ada satu lagi. Dikasih enggak? Dikasih. Terus ibu dia yang ibu pikirin, dia ibu harapin. Dia pun seminggu ngingetin ibu 1 jam aja tak ada. Ingat 1 menit aja enggak. Ibu dendamnya sama dia, sakit hatinya sama dia. Kalau dia lepasin ibu, ya ibu lepasin. Lepasin dalam artian dari hati ibu, ya udah gak usah mengharapkan dia berubah, dia gimana. Ibu jalani kehidupan ibu pulihkan. Lepasin pengampunan. Doa sama Tuhan untuk itu ya, biar dimampukan. Minta pengampunan juga sama Tuhan. Orang itu juga tidak tahu tidak doa. Kita itu salah. Ya. Apa yang mau ibu tanyakan? Cuman ini saya Berat. ya. Kan tadi saya udah bilang, memang ada hal-hal negatif, tapi karena kitanya itu loh nyimpen dendam, amarah. Dari ibunya tuh harus mau lepasin pengampunan. Saya mau tuh, bukan belum mau. Ibu masih nggak bisa untuk itu.
Untuk bilang memaafkan aja ibu masih gak mau. Makanya doanya mampukan saya, supaya ada kemampuan dari ibu bisa lepas. Apa-apa terus manusianya dulu yang mau. Ya. Saya doain ibu itu ringan, keluar lagi itu berat lagi. Karena masih ibu yang ngundang dengan dendam, amarah, kebencian, kepahitan. Hidup itu bukan berpegangnya sama manusia. Selama ini kan begini, di keluarga saya nggak mendapatkan kasih sayang, nggak mendapatkan perhatian. Saya dihina, ibu saya, bapak saya nggak menganggap saya. Malah bapak ibu juga dulu gimana? Lalu ibu mengharapkan sama manusia. Akhirnya ibu ketemu dengan suami. Digombal-gombalin, suaminya kan mulutnya manis. Digombal-gombalin, ibu mau udah ikut sampai ikut ke kampungnya, pindah agama dan lain sebagainya. Ternyata dia rela nikahnya ibu. Ini udah tau dia selingkuh terus sana sini ceweknya banyak. Ibu mengharap dikasihi sama dia yang ada ibu makin kepahitan. Selama kita masih carinya ke manusia, dikasihinya itu. Kita hanya numpuk rasa pedih dan kepahitan dulu. Maka sekarang berubah Tuhan. Tanya sama Tuhan. Tuhan saya tidak pernah dia mengasihi, Tuhan dia kasih saya. Saya berharap ke manusia semuanya sia-sia. Tuhan harapin suami, harapin sia-sia. Saya sekarang mau berharap sama Tuhan aja. Ya, doanya gitu. Masuk sini bu, apa rasanya? Bingung. Omongan saya itu yang masuk cuma 20%. Selebihnya gedek. Terus kayak rungsing rasanya. Badannya makin sakit. Saya tahu belum aku apa yang beda karakter itu kalau disakitin orang nggak belum gitu dan belum nanti sama Tuhan lagian apa yang dijalani dalam boknya itu nggak saya bilang mbak ngejalanin itu nggak separah itu dari kecil ibu tuh kecil kan masih mereka aja orang tua ya masuk nikahnya masalah ini kan nggak dari kecil udah kepahitan nikah berharapnya juga baik karena dasar pernikahan juga salah ya suaminya juga ya emang nonton pernikahan itu cuma buat ya udah nikah aja itu gimana sih orang yang nikah aja gitu kan ibunya pinginnya lari dari keadaan gitu. Yang dari keluarga semua yang didasari bukan dengan untuk ibadah bukan dengan Tuhan bukan dengan sesuatu yang dasarnya itu baik lah ya pikiran pasti ada masalah ya kan terbukti sekali kan suaminya nggak ada 2 bulan udah mau gitu ibunya juga tahu harus bisa ibu melepaskan harus mengampuni berat memang bu berat banget mengampuni itu paling berat apalagi kita yang rasain sakitnya kok tapi karena ibu nggak mengampuni lebih sakit lagi ya ini saya bantu doa tapi seperti pesan saya tadi nih ibu yang harus doa untuk melepaskan pengampunan ibu juga minta pengampunan sama Tuhan dan minta Tuhan aja yang memenuhi saya dengan kasih saya butuh doa supaya enakan hidupnya selama saya kalau ibu tidak melepaskan pengampunan sama biar ibu tinggal sama saya tinggal di sini nggak bisa juga. Bukan kiriman Tuhan apa, tapi ibunya rasul semua. Itu manusia itu celahnya dari hati.
benci itu Ini badannya sampai kurus gini. nah pikiran akan depan aku Gak usah diet, udah diet sendiri. udah tuh dulu putih juga saya lebih bersih dan habis dari sana Udah jawab. ya pakai dia Jangan stres dan suaminya menggila terus. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami memohon belas kasih-Mu, Tuhan. Kami memohon hadirat-Mu. Tuhan, pandanglah padanya, Tuhan. Lihatlah padanya, Tuhan. Kau melihat, Tuhan, waktu-waktu hidupnya. Sejak dia kecil hingga saat ini, Tuhan, begitu banyak, Tuhan, beban dalam hidupnya. Begitu banyak kepahitan, kejadian-kejadian yang buruk, Tuhan. Begitu banyak luka, Tuhan. Ya Tuhan, ia membutuhkan pertolongan-Mu, Tuhan. Ia membutuhkan Engkau saat ini. Dan ia memohon belas kasih dan pengampunan dari-Mu, Tuhan. Ampunilah dia ya Tuhan, ampunilah dia ya Tuhan. Ampuni bila selama ini ia memendam perasaan buruk, Tuhan. Memendam pikiran buruk, dendam, kebencian, amarah, kepahitan, Tuhan. Ampuni bila selama ini dia kerap mengutuki dalam hatinya, Tuhan. Bila lidahnya Tuhan tertahan, namun hatinya berdoa yang buruk bagi orang lain, Tuhan. Ampuni dia, Tuhan, bila selama ini dia kerap bersumpah serapah dalam dirinya, Tuhan. Ampuni dia, Tuhan, karena kebenciannya menguasai dia begitu besar, Tuhan. Dia belum bisa mengampuni, Tuhan. Dia belum bisa mengampuni dan Kau tahu itu, Tuhan. Bukakan hatinya, Tuhan. Bukakan hatinya, Tuhan. Lembutkan hatinya, Tuhan. Jangan biarkan kepedihan, kebencian, kepahitan ini menguasai dia. Tapi Tuhanlah yang hadir bagi dia, Tuhan. Tuhan, tunjukkan kasih-Mu, Tuhan. Selama ini dia tidak pernah merasa dikasihi. Biar Tuhan saat ini Kau hadir, Tuhan. Kau hadir bagi dia, Tuhan. Dalam sepanjang umur hidupnya, Tuhan, yang dia rasa adalah kepahitan, Tuhan. Jangan buat dia kehilangan iman kepadamu, Tuhan. Jangan buat dia kehilangan Engkau, Tuhan, dalam hidupnya, Tuhan. Ya Tuhan, tunjukkanlah kasih-Mu, Tuhan. Berikan damai sejahtera itu dalam hatinya saat ini Kau hadir untuk dia, Tuhan. Sanaya sunahara nasya anaya anaya. Kehadiran-Mu mengangkat bebannya, Tuhan. Kehadiran-Mu mengangkat kepahitannya, Tuhan. Kehadiran-Mu mengangkat luka-lukanya, Tuhan. Kehadiran-Mu mengangkat kebenciannya, Tuhan. Tuhan, Kau hadir dalam hatinya. Kau memberikan kehangatan, Kau beri damai sejahtera, Tuhan. Kau memberi kelepasan dalam hatinya, Tuhan. Hadirlah bagi dia, Tuhan. Peluk dia, Tuhan. Dekap dia, Tuhan. Semua ikatan-ikatan yang buruk, Tuhan, putuskan. Luka batin, Tuhan, hancurkan. Tuhan, musnahkan semua yang buruk, Tuhan. Beri pembebasan bagi jiwanya, Tuhan. Beri pembebasan bagi hatinya. Bebaskan dia, Tuhan. Tolong dia, Tuhan. Ya Same, ya Sana. Jangan biarkan kuasa-kuasa kegelapan menguasai dia, Tuhan. Jangan biarkan iblis ambil alih dia, Tuhan. Jangan biarkan, Tuhan, dia dalam kepahitannya terus, Tuhan. Tuhan berkuasa atas dia. Tuhan berkarya dalam dia, Tuhan. Bebaskan dia, Tuhan. Lepaskan, Tuhan. Lepaskan semua yang jahat, Tuhan. Lepaskan semua yang buruk, Tuhan. Beri pengampunan, Tuhan. Beri pertolongan, Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan. Biar dia rasakan kasih-Mu. Biar dia rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hadir, Tuhan, bagi dia, Tuhan. Bebannya, Tuhan, sisihkan. Hilangkan bebannya, Tuhan. Apa yang selama ini menjadi kepahitan dalam dirinya, Tuhan, Tuhan hilangkan. Tuhan, beri dia ketenangan, kelegaan itu, Tuhan. Lepaskan itu, Tuhan, dari hatinya, Tuhan. Beban yang selama ini dia pendam, Tuhan.
Dosa-dosanya Tuhan ampuni, kepahitannya Tuhan hilangkan, kebencian dan amarahnya Tuhan padamkan Tuhan. Tuhan, bantu dia mengampuni ya Tuhan. Bantu dia mengampuni dan melepaskan Tuhan. Ya Tuhan, bantu dia mengampuni Tuhan. Seperti bagaimana Kau mengampuni dia Tuhan. Seperti bagaimana Kau membuka jalan bagi dia Tuhan untuk kembali ke arah-Mu Tuhan. Biar dia juga mampu mengampuni orang lain Tuhan, yang bersalah kepadanya Tuhan. Karena pembalasan adalah hak-Mu Tuhan, namun pengampunan adalah tugas kami. Tuhan mampukan dia Tuhan, mampukan dia Tuhan. Hadirlah bagi dia Tuhan. Berikan damai sejahtera Tuhan. Berikan sukacita-Mu. Pulihkan Tuhan, pulihkan. Setiap kepahitannya Tuhan, Kau hilangkan Tuhan. Dari masa kecilnya Tuhan ketika dia mengharap dikasih, yang dia dengar hanya hinaan demi hinaan, bentakan demi bentakan. Semua orang serasa acuh tak acuh padanya Tuhan, tapi Kau ada di situ Tuhan. Kau menemani dia Tuhan, Kau ada baginya Tuhan. Saat dia dihina-hina Tuhan, Kau menemani dia dan menghibur hatinya. Ya Tuhan, tidak pernah Kau tinggalkan dia hingga detik ini Tuhan. Kau selalu ada tanpa dia sadari. Pilihannya begitu besar Tuhan. Lukanya begitu besar Tuhan. Kepahitan demi kepahitan yang dibuat oleh manusia di sekitarnya Tuhan masih sangat terasa Tuhan. Tuhan tolong dia Tuhan. Tuhan tolong dia Tuhan. Tuhan tolong dia Tuhan. Ibu mau lepaskan pengampunan. Ibu doa Tuhan, Ibu lepaskan pengampunannya untuk orang-orang yang Ibu ingat siapa yang nyakitin Ibu. Ibu bilang Ibu lepaskan pengampunan. Ya Tuhan, tolong dia Tuhan, lepaskan pengampunan. Mampukan dia Tuhan. Ya nasyara ya Rasul ya Rasul. Nasyurna ya Rasul. Tuhan Kau berkuasa atas dia. Tuhan yang mengampuni orang-orang yang menyakiti dia. Dia mau dilepaskan dari belenggu dendam, belenggu dosa. Dia mau dilepaskan Tuhan. Patahkan roh dendam Tuhan, patahkan roh kepahitan Tuhan, patahkan roh dosa-dosa itu Tuhan. Dia lepaskan pengampunan Tuhan pada orang-orang yang menyakitinya Tuhan. Dia lepaskan pengampunan Tuhan. Dia mau semuanya Tuhan menjadi pulih hari ini Tuhan. Dia lepaskan pengampunan untuk suaminya Tuhan. Dia lepaskan pengampunan untuk orang tuanya. Dia lepaskan pengampunan untuk saudara-saudaranya, untuk keluarganya. Dia lepaskan pengampunan untuk anak-anaknya Tuhan, untuk mertuanya Tuhan, untuk orang-orang dalam hidupnya yang menyakiti dia ya Tuhan. Dia lepaskan pengampunan Tuhan. Engkau melihat kepada hatinya Tuhan. Tuhan beri dia pembebasan Tuhan. Mampukan dia untuk melepaskan semua itu Tuhan. Lepaskan dia Tuhan, lepaskan Tuhan dari kuasa-kuasa yang jahat Tuhan. Bila ada kuasa-kuasa kegelapan dalam dia Tuhan, roh-roh jahat Tuhan, gangguan-gangguan dari hal-hal yang buruk Tuhan. Engkau Tuhan yang berkuasa atas semuanya Tuhan, kami berserah hanya padamu Tuhan. Langit dan bumi dalam kuasa-Mu dan kami semua pun tunduk dalam kuasa-Mu. Semua makhluk tunduk dalam kuasa-Mu. Hanya kepadamu kami memohon ya Tuhan. Engkau memusnahkan segala yang jahat, Engkau membersihkan dia dari segala kuasa-kuasa kegelapan, dari roh-roh jahat yang ada dalam dia Tuhan. Yang membuat kepahitannya semakin bertambah-tambah, yang membuat amarahnya semakin besar, yang membuat dendam dan kebenciannya semakin besar ya Tuhan. Engkau musnahkan semua yang jahat Tuhan. Engkau memberi pembebasan bagi dia Tuhan. Dalam nama-Mu ya Tuhan kami mohon. Semua kuasa-kuasa kegelapan dimusnahkan, dihancurkan. Kuasa-Mu yang ada atas dia Tuhan, Engkau memberi pemulihan. Engkau memberi pemulihan. Bebaskan dia ya Tuhan. Bebaskan dia. Kami memohon hanya kepada-Mu. Kami berserah hanya kepada-Mu. Tolong dia. Pimpin dia terus. Jangan tinggalkan dia.
plong kan, kayak dadanya kayak terbuka kangkang, itu ibu harus lepasin pengampunan. Ya, ringankan dadanya. Sekarang kepalanya udah nggak berat kan, belum, punggungnya juga nggak berat kan, ya, buat lepasin pengampunan. Jadi kan ibu sudah mulai membuka hati tuh pelan-pelan, udah mau ngampuni, walaupun belum 100%, ibu doa terus. Tuhan, saya mau lepasin pengampunan, bantu saya. Orang yang nyimpen dendam, kebencian, itu racun buat diri sendiri. Ibu bisa sekurus itu gara-gara apa? Makan hati. Bisa berhari-hari nggak nafsu makan. Ya kan? Ketahipan. Semua manusia ibu harapin nggak ada yang bisa menyenangkan hati ibu. Hanya sebentar aja, selebihnya ketahipan. Ya kan? Mulai hari ini berharap sama Tuhan, ibu lepaskan pengampunan biar hidup ibu yang lebih tenang. Ibu juga nggak bisa ngelakuin apa-apa, mau harus meninggalkan, ibu nggak bisa. Ya. Enak kan nanti itu? Kalau ibu kayak gitu, kalau ada Tuhan, ya rasanya nggak seperti itu. Jadi jangan ibu menambah-nambah beban ibu. Dia kenapa itu asal dia kalau ibu boleh saya. Tapi tadi saya bilang, kalau ibu mau kembali ke agama yang lama terserah. Yang penting ibu bisa menjalankan itu dengan baik. Orang di agama baru soalnya pun dari awal nikah itu suaminya sholat juga enggak? Iya, makan babi juga. Nah iya suami nggak sholat makan babi, jadi agamanya buat apa? Kalau agama nggak kamu jalanin, buat apa agamanya? Nih, lebih baik Anda memilih ya. Harus saya berdoa. Kenapa saya doa bersuara? Supaya ibu dengar apa doanya. Ibu tahu apa masalah ibu. Ibu tahu apa yang saya doakan ke Tuhan. Oh ya kita memang doanya ke Tuhan. Dan ibu tahu, oh tadi saya doakannya seperti ini. Nanti saya di rumah doanya juga minta untuk dilepaskan hati saya. Ibu tadi tiba-tiba rasa hangat tidak ada. Rasa tenang damai Tuhan. Kita bilang apa? Biar dia rasakan kasihmu Tuhan. Tuhan tuh sangat sayang sama ibu. Saya lihat semua kejadian masa kecil ibu, kepahitan itu. Tuhan selalu ada. Ibu selama ini kan nanya, Tuhan mana sih dalam hidup saya? Kok saya pakai separah ini gitu? Tuhan tuh selalu ada. Ibu sih yang ibu bukan. Yang tiga mampu karena Ibu kan tidak pernah merasakan yang tadi. Hangat yang mengalir seperti dari seluruh tubuh, rasa damai, rasa tenang yang tak pernah ibu rasakan itu Tuhan. Tuhan itu. Tuhan itu selalu membawa kedamaian dan ketenangan. Jadi jangan bilang orang ketuhanan kok dia tuh kesetanan. Marah-marah terus marah-marah sih tapi setan. Kayak ibu harus kalau ini pemahaman minta Tuhan hadir untuk saya. Bantu saya mengenalkan diri, lepasin pengampunannya. Gitu dong. Kalau kayak gini kan saya ngeliatnya juga lebih seneng. Tadi waktu datang tegang, dendamnya dibawa banget, nggak mau dilepas. Sekarang ibu udah mulai buka diri saya juga. Baik ya. Biasanya setiap orang sih agenda marah, saya juga kan di tiap hari minum deh jalan karena kan kita makan apa ada yang kurang bagus dibersihin. Nanti kalau ada yang mau tanyakan, Biar sudah boleh lancar. berdoa, ada kebingungan dan lain sebagainya, silakan datang ke sini. Oke. Cik, kalau dari itu aku itu Udah marah. Itu detox keseluruhan. Orang diabetes, kolesterol, asam urat, kita pasti salah. yang itu kan ya Yang pink
Yang hijau tuh untuk orang yang punya sakit syaraf, stresan, susah tidur. Udah gitu Yang mana untuk tuh? yang hijau langsung Kesindir. terus butuh rileks sama punya sakit jantung sama paru-paru. Itu ya. Cuma susah tidurnya yang sering tapi kemarin. Susah tidurmu tuh non medis, kamu nggak di pembersihan aja udah ngorok-ngorok kok. Oh, kalau Hari non pertama medis, kelas banget lagi. ini untuk medis sih. Kok tahu sih? Iya. Aku bangun tuh jam 5 tapi pas itu setengah 7. Iya. Tapi lagi dia aja sih. Ya dia lihat ibu juga selama ini tidurnya kan nggak tenang, susah. Siapa mau dong itu kamu? Ya. Ibu juga berdoa sendiri nah itu. Terus ya kalau sakit Sudah lebih bisa sih aku sembahyang. jual kemarin sama sekali nggak bisa. Ketakutan kalau Iya. sembahyang di atas tuh kayak ada yang ngikutin. Sekarang udah bisa kan? Rumahnya udah dibersihin kan? Kenapa serangga tuh dulu kayak merangkak tuh? Ya, tapi bukan serangga, dia makhluk bu. Oh. Makanya ketika ibu bersihin rumah itu kan banyak tuh serangga-serangga yang Dulu sampai ratusan tadi tapi kemarin ini tuh 1, 2, 3 itu. bersihin aja terus. Ya. Dan sampai tempat sembahyangnya dibersihin kan? Iya sampai pengajian di atas Pak Rosi. Itu bersihin. Jadi biar yang Tapi negatif aku doa pakai cara sendiri aja aku nggak tahu Iya. rasa yang bagaimana kan. Ya bilang aja Tuhan yang membersihkan semua yang buruk gitu ya. Berarti ibu udah mulai bisa berdoa. Kemarin kan nggak bisa sama sekali. Sembahyang sering cuma Ya ngeblank kosong, mau cepet-cepet ya. Ibu tuh bukan sembahyang, naruh canang kipis-kipis kabur. Apa yang sembayangin? Sembahyang kan dulu ngomong ke Tuhan. Itu ibu naruh canang kipis-kipis ibu kabur. Kan bukan sembahyang jadinya. Mana ada ibu doa tadi saya doa tuh kan berbicara sama Tuhan. Dulu kan ibu nggak. Canangnya buat siapa terus? cuma bilang terima kasih aku sih. Terima kasih untuk berkatnya untuk penjagaan. Nah itu itu. Tuhan bilang masih banyak harus doain, masih banyak harus diomongin. Itu dengan di live itu kan sering jadinya ya sedikit belajar. Terus ibu kalau gatel kakinya, ibu baru ibu doa Tuhan hilangkan Tuhan musnahkan semua yang jahat Tuhan yang membuat saya sakit. Tuhan yang berkuasa atas saya. Itu bu. Aku pakai itu tuh garam itu kenapa jerawat itu kurang ya? Keluar semua penyakitnya. Biar aja itu bersih. Intinya tuh bu ya kalau orang pembersihan dalam pertobatan kita kan dibuat gimana caranya kita nggak bertobat. Kita nggak digagalkan tanpa kita sadari ya. Dibuat lebih sakit, dibuat lebih tidak nyaman. Supaya kita berhenti melakukan pembersihan, kita berhenti berdoa. Iya ya mikirnya apa ada hasil gitu ya. Ya, tapi kan nggak ada hasilnya. Kok aku lebih sakit? Kok aku lebih Tekad berdoa? kuat banget. Aku yakin gitu loh. Karena dari berapa bulan aku pengen kesini nggak jadi. Tapi kemarin itu aku niat banget. Ya, kalau udah waktunya Tuhan, Iya. udah waktunya Tuhan pasti kita dipertemukan. Mungkin di sisi time gitu ya. Yes. Ada yang bilang kenapa janjian perjalanan dibatalkan? Karena bukan waktu Tuhan, bukan waktumu yang ditolong. Saya berdoa. Khadijah udah keluar dari mobil, macet, balik lagi ambil motor. Padahal udah di hati, aduh jangan nggak ya, datang nggak ya? Kasihannya keluarga, masa kasihannya oh udah. Ya, betul. Ibu kan orangnya masih ada kasih lah. Jadi kayaknya, berarti kita janjian juga ya tercancel. Entah orang yang nggak datang ke sini, atau saya ini nggak bisa. Harus diundur jadwalnya karena tugas lain. Jadi waktu pertemuan itu saya nggak bisa atur waktu saya. Saya kemana berobat saya selalu ajak kamu, saya selalu bilang kalau aku belum mati kamu nggak boleh mati. Saya selalu bilang gitu karena aku kasihan gitu loh. Itu kasihan. Jadi aku memang sadis sih orangnya, mulutku pedes. Tapi artinya enggak. Makanya harus kontrol juga. Karena kamu sendiri pun sebenarnya ada kebaikan, ada kepedihan. Jadi kadang-kadang ketika marah keluarlah itu, gitu. Dan itu harus kamu pulihkan. Ya, kamu harus doa Tuhan, Tuhan kebaikan saya, kepedihan saya, Tuhan bersihkan, Tuhan angkat. Saya mau punya hati yang bersih, Tuhan. Kita kadang nggak sadar. Ya kalau kita lagi waras, nggak kita sadari kepahitan kita. Saat kita marah itu udah keluar. Ya aku dulu punya rasa kecewa, tapi aku berusaha lupa sih ya. Belum lepas. Secara pikiran Anda berusaha melupakan. Ya udah. Di hati belum lepas. Anda harus lepaskan pengampunan itu. Masalah hidup kita ini kebanyakan bukan sangat menyangkat dari orang. Bukan Tapi aku nggak merasa sedikit, nggak merasa benci dan takut ini sih. tapi kan Tapi sampai ingat gitu. gini loh. Ada orang yang disakiti dia jadi benci dan dendam. Ada orang yang disakiti dia pendem. Jadi rasa kecewa dan
amarah. Tapi kamu nggak sadari di dalam. Nanti kalau apinya semakin besar, ada pemicunya, udah kayak kena bensin. Gitu. Kan beberapa kali pernah kayak gitu. Iya, aku sering. Tapi lakiku sebenarnya diam ya. Ini juga dia bukannya nggak marah. Ini juga marah. Cuman dia pikir gua lawan dulu sama aja bohong gitu loh. Kamu kira dia diam tuh untung dia nggak marah? Enggak, dia marah juga. Kalau cuman dia tuh mau nyautin kamu dia udah bingung. Mau gepok kamu nggak mungkin, jadi dia tahan dirinya gitu. Ya semua manusia itu, saya juga begitu. Jadi sekarang kita harus pulihkan diri kita, ya doa sama Tuhan. Kan sekarang kita tahu kita punya Tuhan. Dulu mungkin kita lupa kita punya Tuhan. Kalau Tuhan selalu ada buat kita. Ya. Celahnya kuasa-kuasa kegelapan, santet, guna-guna, dan lain sebagainya. Ibu ini nggak ada santetnya, diikutin banyak sekali. Bahunya berat lah, apa ada santet lah. Padahal nggak ada santetnya, kadang santet menyantet diri sendiri ini judulnya ya. Karena apa? Kebenciannya. Ya Mbak juga, kenapa kemarin dikirim santet masuk? Kamu ada amarah. Itu pun Tuhan hanya kasih masuk itu 30% atau untuk kamu. Tidak besar. Nah, kalau semua dikasih udah metok kau dari kapan. Tuhan tuh begitu. Jadi kalau ada orang bilang, kenapa sih disantet dikasih sama Tuhan, saya disantet, saya kan udah rajin doa. Justru Tuhan kasihnya sih supaya kamu belajar doa udah benar belum? Sikap hatimu benar belum? Orang rajin doa tapi kepahitannya banyak, amarahnya banyak. Ya, Tuhan mau dipoles dong, kepahitan sama amarahnya dihilangin. Polesnya dari apa? Dari masalah. Mungkin dikasih masalah keuangan dia biasa aja, dikasih masalah ini itu dia biasa aja. Ini dari masalah kuasa kegelapan. Karena mau nggak mau kita harus melawannya dengan doa aja. Berarti kita harus perbaiki lagi. Ibu kan sebelum dikasih masalah ini kan udah berapa kali juga ada masalah lalu, lumayan besar. Iya besar banget. Tapi aku ngerasa gitu Tuhan yang udah bisa sudah. Aku kayak nggak terlalu berpikir gitu. Nggak berpikir apa yang harus saya ubah, apa yang harus saya hilangin. Nah itu udah aku mau menyadari di situ. Karena aku mikir aku bisa lewatin, aku bisa lewatin. Ya akhirnya dikasih masalah ini susah lewatin. Karena meremehkan yang kemarin kan. Seharusnya dari setiap masalah, dari masalah kecil aja. Kita harus pikir, ini apa yang salah ya dari diri saya? Hati saya kenapa ya? Tuhan tuh selalu melihat hati. Apakah hati itu ada marah, kebencian, kepahitan, kekhawatiran berlebih, kegelisahan, Aku pertama nonton live-nya itu aku ngerasa ya aku harus ketemu orang ini, aku lihat aku mulai belajar. Ada yang lihat saya kan udah langsung seneng duluan tuh. Ya banyak lah. Kalau aku pengen ketemu terus, tapi belum sempat ada kenapa ya gitu. Berarti kan kita juga orang yang bertemu dengan saya dengan doa itu memang karena Tuhan ini mau tolong. Saya pun belajar enggak. Kalau saya doa, berarti saya mintanya siapa? Sama Tuhan kan? Kalau Tuhan aja nggak mau tolong dia, bagaimana saya tolong? Nggak bisa juga. Makanya ketika orang itu sudah datang pun ke sini kok, tapi bukan waktunya. Biasa saya colek suami saya kasih kartuan. Kenapa kasih kartu nama minta jadwal? Nanti kapan ada jadwalnya? Kalau Tuhan izinkan pas ada kebutuhan. Kalau dia udah kesini, saya udah datang. Udah datang belum tentu boleh. Kalau disampaikan nggak sama admin itu? Enggak, kadang-kadang ada orang yang datang mampir aja, minta jadwal mau langsung gitu. Kalau Tuhan bilang belum waktunya, dia saya colek suami saya kasih kartu. Bisa saya langsung ke belakang. Saya juga nggak enak nolak kan. Tapi Tuhan nggak kasih, jadi saya mau buat apa? Kalau Tuhan nggak kasih, masa saya mau lebih dari Tuhan? Kan nggak mungkin sudah. Tadi aku kaget nggak ada bilang apa, tapi semua yang dibilang itu benar semua, makanya aku pikir Karena ada pengetahuan dari Tuhan. Makanya saya bilang apa yang tidak pernah kamu ngomong ke orang, yang kamu pendam semua, kan Tuhan lihat setiap fase hidupku tuh Tuhan lihat. Bahkan banyak yang kita tidak sadar itu jadi sakit, penyakit dalam hati kita. Kemarin saya baru pelepasan luka batin juga. Ya kalau pelepasan luka batin suara saya kayak dasar pun capek. Energi negatifnya kan kuat ya, jadi badan kita capek. Saya tadi banyak sampai olahraganya ala kadar. kalau sekarang masih banyak sih kok. Berkurang, jauh berkurang. Tinggal yang gede-gede aja di dalam. Kalau kamu sudah menemukan imanmu, sudah mulai kamu doanya lebih baik, pembersihannya kamu rutinin, nanti saya bantu lagi doa pembersihan untuk yang lebih dulu. Kayak kemarin kan Ibu Mas Riani kita bantu. Nah, dia yang gede-gedenya ikatannya udah hilang, udah keluar semua. Tinggal dia ngilangin yang kecil-kecil, caranya gimana? Dia 100% kata Tuhan. Jangan kita lebih besar ke kemarahan kita, ke kekuatan dunia kita, ke Tuhan dulu.
biar beres dulu semua. Dan orang Tuhan semua saya akan beres. Pelan-pelan. Kamu terima kuasa-kuasa kegelapan itu pelan-pelan. Kamu numpuk kebencian itu pelan-pelan. Terus kamu berharap sekali kamu didoain belum bilang tanpa kamu menunjukkan iman nggak bisa. Ya berproses. Dan prosesnya itu sesuai dengan kitanya. Bukan dengan orang yang mendoakan. Ibu tuh hatinya ke Tuhan gimana? Mau nggak berserah? Mau nggak terima Tuhan? Kalau kita udah terima, kita udah berserah, Tuhan ada sama kita. Yang di dalam badan ibu pasti nggak mau ditanggung. Keluar bisa. Ibu masuk toko ini jadi kelojotan sakit, ya kan? Tadi sempat sakit banget dia, tapi akhirnya hilang. Karena kan di sini kan doa terus. Kita doa terus, kita minta penjagaan, perlindungan Tuhan. Kuasa Tuhan itu yang ada. Iblis ketemu kuasa Tuhan, nggak kuat gitu. Pasti iblis sudah tunduk sama Tuhan. Makanya ibu harus dekat sama Tuhan. Hati ibu harus ke Tuhan. Mau tetanggamu ngirimin santet 1000 kali itu nggak akan bisa masuk. Ayahnya kok nggak pulang santetnya? Ada juga. Ada dibersihin memang santetnya ke siapa? Terserah dia, jadi saya harus doa. Ya. Pasti kita yang diserang karena kita yang membantu pembersihan. Iblis itu begitu. Saya membantu pembersihan orang aja, mau doain orang kesini jalannya dihambat lah. Waktu membantu pembersihan toko Irma dibuat hampir kecelakaan, mau diserempet-serempet motor, ada aja. Mereka kan berusaha menghalangi kita, tapi kita doa terus. Tuhan juga nggak akan izinkan kita dihalangi kalau memang kita ini menjalankan misi Tuhan. Gitu. Makanya kenapa saya di live keluar-keluar, nggak usah kedukun. Ada orang yang berani keluar-keluar itu kalau nggak disangkat, dilawan dukun loh. Saya menyangkat ya saya percaya Tuhan suruh ya udah, saya punya Tuhan kok. Ya, yang kok harus pulang ke ini supaya nggak lagi sakit-sakitnya, supaya benar-benar pulih lah. Gitu. Dulu garamnya sama minyak apa namanya itu satu, terus aku butuhnya yang mana ya seperti itu aku damara katanya Dikenal rambutnya biar proses kan ya sudah kamu mau tanya yang mana dari udah omong ini yang bagus aku ya masih mana dan tinggalnya kalau itu bisa buka. ibu doa juga ya. Kakinya datang. Ya, aminnya nggak kayak ini kayak ini. Di situ aja. Ya sini. Dua-duanya. Amin dan hadirlah bagi kami saat ini Tuhan. Hadirlah dan berikanlah kami pertolongan-Mu. Berikan kami belas kasih. Tuhan Kau mengasihi dia Tuhan. Kau Tuhan yang membawa dia hari ini ke sini Tuhan untuk memperoleh pertolongan dari-Mu. Hadirlah bagi kami Tuhan, tunjukkan belas kasih-Mu pada kami. Kaulah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami berserah hanya kepadamu Tuhan. Kami memohon hanya kepadamu Tuhan. Kami berlindung hanya kepadamu ya Tuhan. Beri pengampunan bagi kami Tuhan, bila selama ini kami jauh daripadamu. Bila selama ini Tuhan, kami hidup dalam pikiran kami, pikiran-pikiran dunia Tuhan. Kami sibuk dengan kesenangan-kesenangan dunia Tuhan. Dan banyak hal yang salah yang kami lakukan, yang menyakiti Engkau Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau lepaskan pengampunan untuk diri kami. Kami mau lepaskan pengampunan untuk orang-orang yang menyakiti kami Tuhan. Ya Tuhan, Kau lihat Tuhan pada kami Tuhan.
Engkau lihat pada apa yang ada dalam dia. Engkau yang berkuasa atas dia Tuhan. Kuasamu saja yang nyata atas dia. Segala kuasa-kuasa kegelapan Engkau musnahkan, Engkau hancurkan Tuhan dalam dia. Semua yang jahat dalam namamu Tuhan Engkau musnahkan. Semua yang jahat keluar dari tubuhnya, hancur, musnah. Ikatan-ikatan yang jahat, ikatan-ikatan yang buruk Tuhan, yang dibuat baik oleh dirinya Tuhan, maupun oleh leluhurnya, atau orang-orang Tuhan yang mengikatkan dia Tuhan pada kuasa-kuasa kegelapan Tuhan. Kau putuskan semua itu Tuhan dari dia dan seluruh keturunannya. Engkau Tuhan yang berkuasa atas dia Tuhan. Engkau memberikan pembebasan seutuhnya pada tubuh, jiwa, hati, roh, dan pikirannya Tuhan. Kuasa kegelapan ini Tuhan Kau hancurkan. Yang ada di kepalanya Tuhan musnahkan Tuhan. Tuhan bersihkan semua Tuhan. Tuhan Kau berkuasa atas dia Tuhan. Hancurkan ini Tuhan semua kuasa-kuasa kegelapan ini Tuhan. Musnahkan Tuhan kuasa-Mu yang nyata Tuhan. Yang jahat Engkau musnahkan Tuhan. Hancur Tuhan Kau bakar dengan api Roh Kudus-Mu. Bersih Tuhan dari dia Tuhan. Hancur Tuhan semua kuasa-kuasa kegelapan Tuhan. Ya rasa mati arana ya sakala ya rasul. Nama boyara nama boya. Hama boyara nama boya. Ya syarati karana ya rasyana. Nehana nehana ya semua kuasa-kuasa kegelapan hancur dalam nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang berkuasa atas kami Tuhan. Dan semua makhluk tunduk padamu. Yang jahat Engkau hancurkan, Engkau musnahkan. Bersihkan dia, bersihkan dia. Sakit penyakit yang dibuat oleh kuasa-kuasa kegelapan Tuhan, Engkau bersihkan semua. Engkau hancurkan semua. Iblis tidak berkuasa atas dia Tuhan, Engkau yang berkuasa atas dia. Beri pengampunan Tuhan. Bila selama ini Tuhan dia salah jalan Tuhan. Dia sempat mencari pertolongan ke tempat-tempat yang salah. Bukan berpaut hati kepadamu Tuhan. Saat ini dia datang kembali kepadamu Tuhan, memohon pengampunan dari-Mu Tuhan. Dengan rendah hati Tuhan memohon pertolongan dan pengampunan dari-Mu. Katakan setiap kuasa kegelapan Tuhan. Ya Rabbasya Karala ya Rasulullah. Dan beri pembebasan semua yang jahat Tuhan bersihkan, Tuhan musnahkan. Bantu dia dalam proses pertobatannya Tuhan. Beri kemudahan, beri percepatan Tuhan. Beri pertolongan Tuhan, beri tuntunan Tuhan. Agar Kau mempermudah semua Tuhan. Apapun itu Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan yang ada dalam dia Tuhan musnahkan. Yang ada pada kakinya Tuhan. Engkau Tuhan yang berkuasa Tuhan. Bakar semua Tuhan, musnahkan Tuhan. Engkau Tuhan yang membersihkan semua yang jahat, semua yang buruk. Mereka tidak punya kuasa atas dia, Tuhan Engkau yang berkuasa atas dia. Hancurkan semua Tuhan kuasa-kuasa kegelapan. Saramati paramatu ya nina yara nina haramasya karawaya. Berkuasalah atas dia Tuhan, tinggallah dalam dia Tuhan. Kalahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan dalam dia Tuhan. Ya Tuhan, dia menerima Engkau Tuhan. Dia mengundang Engkau Tuhan untuk hadir dalam hidupnya. Engkau Tuhan yang berkuasa. Yang membuat sakit penyakit pada dirinya, pada perutnya Tuhan Kau musnahkan. Yang membuat dia sering gelisah, tidak nyaman, Kau musnahkan semua ini Tuhan yang jahat Tuhan. Ya Rabbi ya Rabbasya Karala ya Rasul.
Enasya alaya rasulullah. Uramaya sana uramaya. Ya rabaya rafaya sekedera. Unisya nara. Kuasamu yang ada Tuhan, kuasamu yang jadi atas dia. Semua kuasa kegelapan dipatahkan. Roh jahat dihancurkan dalam nama Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon atas kasih-Mu adalah bagi kami. Kami serahkan diri kami. Pulihkanlah kami Tuhan dari segala yang buruk. Jauhkanlah kami Tuhan dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang jahat. Dan keberkatan-Mu saja yang ada atas kami. Dan kalau ini dengan katanya terang. Ya, lebih ringan sih kadang. Ibu doa terus ya. Doa simpel aja. Mohon tolong. Komplain deh. Ini juga sekarang kita sakit. Dibales. Ibu doa. Kasihkan Tuhan. Yang punya kuasa atas diri kita itu untuk menolong kita ya diri kita. Mau nggak kita ketukan? Gitu aja. Kadang saya doain ibu sampai di palitan, kalau ibu mau ke Tuhan sama aja. Ya, jadi ibu yang harus minta juga ke Tuhan. Yang ada dalam suci itu Tuhan. Kalau maksudnya sudah terjadi ya kita kan minta sama Tuhan. Oh aku nggak bisa diputar kembali.